Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talibat dan talib kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas Daulah Turki Utsmani, yang mana kita saat ini sudah sampai membahas masuk ke awal pendirian dan sultan pertama dari Utsmani. Kita langsung saja. Nah, jadi ceritanya yang namanya Turki Utsmani itu didirikan oleh suku Kayi. Ya, suku Kayi yang merupakan keturunan Oghuz. Jadi yang namanya suku Oghuz itu mempunyai banyak suku di bawahnya. Di antaranya adalah suku Kayi. Ya, ada suku yang lain bernama suku Cafdar, ada suku Dorduga, dan ada berbagai suku-suku yang lain. Ya, akan tetapi suku yang cukup besar dan juga suku yang menjadi cikal bakal berdirinya Utsmani adalah berasal dari suku Kayi. Nah, jadi singkat cerita, Sulaiman Shah, yaitu ayah dari Ertugrul, ya, kakeknya Osman I, itu hijrah dari negerinya Kurdistan, ya, dari Kurdistan menuju kota menuju ke arah ke Anatolia, ya, berangkat menuju Anatolia. Kenapa? Karena menghindari serangan bangsa Mongol, ya. Karena pada saat itu kita ketahui di abad ke-13 pasukan Mongol atau bangsa Mongol sedang jaya-jayanya di bawah pimpinan Genghis Khan. Sehingga bangsa Turki, suku Kayi pimpinan Sulaiman Shah sebagai kepala suku itu hendak hijrah dari Kurdistan menuju Anatolia. Nah, oke. Setelah tiba di Anatolia, Sulaiman Shah ini, ya, ingin setelah 10 tahun kira-kira dari meninggalkan Kurdistan, setelah merasa Mongol sudah tidak berkuasa di Kurdistan, si Sulaiman Shah ini ingin kembali ke tanah airnya. Dari Anatolia ingin menuju ke Kurdistan kembali. Akan tetapi pada saat itu sebagian dari suku Kayi tidak mau kembali ke Kurdistan, lebih ingin menetap ditinggal di Anatolia, ya, atau mencari tempat untuk migrasi di sekitar Anatolia dan menolak untuk kembali ke Kurdistan. Sehingga pada saat itu suku Kayi terbagi menjadi terpecah menjadi dua. Yang satu ikut Sulaiman Shah, yang satu tinggal di Anatolia. Di saat itu dipimpin oleh anaknya Sulaiman Shah yang bernama Ertugrul Ghazi. Ya. Ketika berangkat pulang menuju Kurdistan, Sulaiman Shah wafat. Ya, wafat ketika itu hendak menyeberang sungai dan terseret arus sungai, dan beliau wafat di tahun 1230 Masehi. Sehingga saat itu pimpinan suku Kayi yang hendak kembali ke Kurdistan itu dipimpin oleh anaknya bernama Gundogdu, ya. Sehingga di sebelah situ suku Kayi ada pimpinan sukunya, kemudian di Anatolia juga dipimpin oleh Ertugrul Ghazi. Nah, oke. Taib. Jadi Ertugrul Ghazi itu hendak mencari tempat migrasi di sekitar Anatolia. Saat itu beliau bersama lebih kurang 400 kepala keluarga, dan bersamanya yaitu ada 400 pasukan atau alp, yang kita kenal dengan alp, sebutan alp. Nah, ketika hendak di perjalanan itu Ertugrul Ghazi mendengar ada pertempuran dari kejauhan. Sehingga saat itu Ertugrul Ghazi inisiatif melihat siapa yang sedang bertempur. Ternyata yang bertempur adalah Sultan Alauddin Keykubat dari Bizantium, dari Seljuk Romawi, bertempur dengan pasukan Bizantium yang pada saat itu kondisi
Seljuk sedang terdesak kalah oleh pasukan Bizantium, sehingga Ertugrul Ghazi dan pasukannya langsung turun tangan membela Sultan Alauddin, ya, membela Seljuk Romawi, dan terjadilah pertempuran sehingga pada akhirnya Allah memenangkan pasukan Seljuk Romawi atas bantuan dari Ertugrul Ghazi dan pasukannya. Maka atas bantuan tersebut Raja Sultan Alauddin Keykubat memberikan wilayah, ya, sepetak wilayah yang diperbolehkan untuk Ertugrul dan sukunya mengelola dan ya memerintah daerah tersebut, yaitu di wilayah Sogud. Ya, diberikan wilayah yang bernama wilayah Sogud, yang mana itu adalah daerah yang bisa dikendalikan atau dipimpin dan dimakmurkan oleh suku Kayi di bawah pimpinan Ertugrul Ghazi. Baik. Ini dia Ertugrul Ghazi. Beliau lahir di tahun 1198, ya, ada yang mengatakan 1191, dan beliau wafat di tahun 1281, ayah dari Osman, ya, ayah dari Osman I. Baik, sehingga ketika nanti Ertugrul tinggal di kota Sogud bersama suku Kayi, akhirnya berkembang, ya, Ertugrul pun akhirnya menikah dengan wanita bernama Halime, ya, Halime Sultan, masih ada mempunyai darah biru dari Kesultanan Seljuk. Dari pernikahan tersebut Ertugrul mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Gundus, anak yang kedua namanya Safci, yang ketiga adalah Osman. Nah, jadi sejatinya Osman ini adalah putra bungsu dari Ertugrul Ghazi dan Halime. Nah, kita masuk ke Osman. Osman itu lahir tahun 1258. Ya, ini berkuasa dari 1299 sampai 1326. Lebih kurang 27 tahun beliau berkuasa menjadi sultan pertama Utsmani. Nah, Utsman lahir di tahun 1258, ada yang mengatakan 1257, ya. Intinya Utsman lahir ketika ibu kota Abbasiyah Baghdad saat itu diporak-porandakan oleh Mongol, yang mana Abbasiyah yang telah berdiri selama 500 tahun itu harus hancur hanya dalam waktu 40 hari saja, ya. Jadi ketika peristiwa menyedihkan tersebut di kota Baghdad hancur lebur oleh pasukan Mongol, yang mana jutaan kaum muslimin dibantai, buku-buku perpustakaan di Baghdad itu dibakar dan dihanyutkan ke sungai, ya. Saat itu Allah berikan, ya, secercah harapan buat kaum muslimin. Ketika di Baghdad peradaban Islam hancur, Allah lahirkan sesosok bocah di seberang sana, di Anatolia atau di Turki. Itu lahir seorang bocah yang bernama Osman, yang kelak pada akhirnya akan mendirikan lagi sebuah dinasti Islam, ya, yang akan membawa panji-panji Islam dan akan menyebarkan kalimat la ilaha illallah di penjuru Eropa, ya. Jadi di sini kalau kata Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau mengatakan dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kebangkitan Islam itu akan kembali muncul, ya, kebangkitan Islam itu bermula ketika kaum muslimin berada pada titik rendah kehinaan. Kita lihat pada peristiwa Baghdad, kaum muslimin saat itu benar-benar dalam posisi atau dalam kondisi yang sangat titik nadir, ya, pada posisi yang sangat rendah. Kekhalifan Abbasiyah saat itu sudah tidak lagi mematuhi perintah Allah, ya, cinta dunia dan takut mati, sehingga Allah hukum Abbasiyah dengan didatangkannya pasukan Mongol, ya. Di saat itu kaum muslimin sedang berada di bawah, ya, titik nadir, tapi saat itu Allah berikan secercah harapan, ya, Allah berikan awal kebangkitan kaum muslimin dengan dilahirkannya Osman, ya, dengan dilahirkannya Osman I atau Osman bin Ertugrul Ghazi. Jadi kalau ibaratkan kata pepatah itu, semakin gelap malam maka pertanda akan semakin dekatnya pagi. Nah, maka begitu juga kita pada hari ini, di mana kaum muslimin di dunia ini pada waktu ini
menjadi bulan-bulanan oleh musuh-musuh kita, orang-orang kafir, munafik, yang mana tidak ada darah yang lebih murah dibandingkan darah kaum muslimin. Umat Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, kemudian tidak mempunyai kekuatan politik sebagaimana yang pernah kita alami di masa abad pertengahan dahulu. Kemudian negeri Al-Quds kembali terjajah ya sejak tahun 1914 ya, semenjak Perang Dunia I. Kemudian Damaskus atau Suriah bergejolak, banyak negara-negara Islam yang kelaparan, banyak negara-negara Islam yang ditindas, ya, banyak kaum muslimin yang tinggal di negara kafir mendapatkan perlakuan kejam, ya, kemudian ya, banyak terjadinya pelecehan agama Islam. Bahkan itu terjadi di negeri kita Indonesia yang mengaku negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Maka jangan bersedih wahai kaum muslimin, ya, insyaallah di balik semua ujian ini ya akan ada hikmahnya buat kita menjadi seorang kaum yang kuat, dan pasti ya Allah akan menolong kita selama kita kembali kepada syariatnya, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan ya, beliau menjadi ketua suku atau bey namanya. Si Utsman menjadi bey, kepala suku Utsmani, kepala suku Kai setelah ayahnya wafat. Ya, pada tahun 1299 saat itu Seljuk Romawi sudah berada di tangan Mongol, alias sudah berada dalam pengaruh Mongol karena kekalahan mereka dalam perang Kosedak. Dalam perang Kosedak ya, di bawah pimpinan saat itu Mongol dipimpin oleh seorang panglima bernama Baijunoyan. Ala kulli hal, Seljuk Romawi akhirnya mulai mengalami fase-fase keruntuhan, sehingga saat itu Utsman ya melihat sudah tidak mungkin lagi berjuang bersama Seljuk, sudah tidak mungkin lagi ya bergabung bersama Seljuk karena sudah menjadi vasal. Vasal itu adalah negara bagian atau di bawah penguasaan Mongol. Sehingga Utsman pun menyatakan merdeka. Wilayah yang dia pimpin yaitu Sogut dinyatakan merdeka dari Seljuk Romawi pada tahun 1299 Masehi, sehingga para sejarawan mengatakan pada saat itulah berdiri ya awal mula berdirinya Turki Utsmani. Meskipun pada awalnya ya, meskipun Utsman ini sampai akhir hayatnya tidak pernah memproklamirkan diri sebagai sultan, tapi masih tetap menyandang gelar bey atau kepala suku. Ya, taib. Sebelum menjadi kepala suku, Utsman pernah diangkat oleh ayahnya menjadi hakim di kota Karajaisar. Ya, kota Karajaisar adalah sebuah kota yang mana ditaklukkan oleh ayahnya Ertugrul Ghazi rahimahullahu taala. Nah, sifat-sifat beliau seorang yang pemberani ya. Beliau berhasil menaklukkan koalisi atau aliansi Bizantium pada tahun 1301 Masehi. Kemudian sabar, beliau termasuk orang yang sabar dalam menaklukkan beberapa daerah ya, dan bersabar dalam perjuangan membela agama Allah dalam meluaskan wilayah pengaruhnya di wilayah Anatolia khususnya. Dan kesabaran beliau ini teruji ya, terbukti dalam usaha menaklukkan kota Bursa di tahun 1317 Masehi. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Utsman untuk menaklukkan kota Bursa, yang mana kota Bursa nanti akan menjadi ibu kota pertama Utsmani. Ya, dalam sepanjang sejarahnya Utsmani mempunyai 3 ibu kota. Pertama Bursa, kemudian nanti pindah ke Edirne, kemudian nanti baru ke Istanbul atau Konstantinopel. Daya tarik keimanan, beliau juga termasuk orang yang saleh ya pada saat melakukan kota Bursa, sehingga penguasa kota Bursa pada saat itu bernama Ikrinus masuk Islam, bahkan menjadi panglima hebat Utsmani. Ini yang terjadi, yang sering kita dengar, bagaimana yang namanya panglima muslim yang saleh ketika berperang sekalipun dengan musuhnya tetap menunjukkan akhlakul karim, yang mana dengan akhlak mereka tersebut membuat musuh yang awalnya membenci menjadi simpati dan tertarik untuk belajar Islam, bahkan menjadi muslim dan bergabung
di barisan kaum muslimin untuk membela agama Allah. Sebagaimana yang kita kenal sebuah kisah masyhur, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ketika hendak melakukan perang Hittin. Pada malam harinya pasukan Salahuddin mengirimkan bantuan dokter kepada Raja Salib, ya, yang terkena penyakit kusta, ya, untuk diobati dengan dikirim oleh Salahuddin dokter untuk mengobati raja tersebut yang terkena penyakit kusta. Inilah akhlak Islam, ya. Ketika berperang sekalipun, ya, para panglima yang soleh ini menunjukkan akhlakul karimah kepada musuh mereka, ya, meskipun ini dalam kondisi perang, ya, maka tentu bagaimana lagi tidak dalam kondisi perang, sehingga musuh yang tadi benci menjadi simpati dan akhirnya bergabung dalam barisan kaum muslimin. Itu juga yang ditunjukkan oleh Utsman, ya, ketika hendak menaklukkan kota Bursa ke dalam pangkuannya. Yang keempat, beliau sosok yang adil. Ya, ini terjadi ketika beliau menjadi hakim di kota Karajoisar. Ada sebuah kasus ini terjadi antara Muslim Turki dan orang Kristen Bizantium. Ya, singkat cerita, Utsman justru memenangkan perkaranya orang Kristen Bizantium, sehingga orang Kristen ini menjadi heran kenapa Utsman memenangkan dia sebagai orang Kristen, padahal, ya, Utsman termasuk orang Muslim. Kenapa tidak membela saudaranya sesama Muslim? Tapi dalam hal keadilan, ya, Utsman saat itu memang kebenaran dimiliki oleh pihak Kristen Bizantium, orang Kristen Bizantium, orang Kristen. Maka memang ketika keadilan ditegakkan, tidak pandang bulu baik dia Muslim ataupun kafir, selama si kafirnya itu yang benar, orang Kristen tadi yang benar, maka mau nggak mau tetap dimenangkan, ya, bukan memenangkan orang Muslim. Ya, ini namanya tidak adil. Yang kelima, beliau ikhlas dalam berjuang dan berdakwah. Utsman ketika memerdekakan diri dari Seljuk, itu cita-citanya tidak lain adalah untuk menyebarkan dan berjuang fisabilillah. Cita-cita beliau adalah menaklukkan ibu kota Romawi Bizantium, yaitu Konstantinopel. Ini adalah cita-cita besar beliau, yang mana pada faktanya beliau tidak berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Akan tetapi mimpi besar ini, ya, dalam rangka untuk membuktikan sabda Rasulullah SAW, maka mimpi besar ini beliau turunkan semangatnya kepada putra-putra beliau, ya, diturunkan kepada Orhan, diturunkan kepada Bayazid terus, ya, sehingga nanti pada akhirnya di masa Mehmed atau di masa Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel di tahun 1453 Masehi. Nah, jadi sejak awal Utsman memerdekakan diri dari Seljuk, cita-citanya adalah, ya, menyebarkan Islam seluas-luasnya, menaklukkan daerah-daerah di bawah panji Islam, menyebarkan keadilan dan berdakwah, ya, untuk berdakwah menyebarkan Islam dan jihad fisabilillah. Tidak ada sedikit pun niat di hati Utsman untuk mengumpulkan harta berfoya-foya, tidak. Ya, sehingga inilah yang membuat Utsman layak, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wafat, ya, Utsman ini mempunyai guru, ya, mempunyai seorang syekh atau guru spiritual namanya, yang bernama Syekh Edebali. Ya, Syekh Edebali ini adalah dulu juga teman ayahnya, Ertugrul Ghazi. Syekh Edebali ini, ya, seorang tokoh sufi yang mana menjadi guru spiritualnya Utsman. Ada sebuah kisah masyhur, ya, dalam kisah Utsman ini, yaitu Utsman suatu malam bermimpi. Dia bertemu dengan syekhnya, ya, bersimpuh di hadapan syekhnya, Syekh Edebali. Kemudian dari pangkuan Syekh Edebali itu muncul bulan purnama, ya, rembulan. Kemudian bulan tadi akhirnya masuk ke dalam dadanya Utsman. Kemudian dari dada beliau tersebut akhirnya tumbuh sebuah pohon besar, yang mana dahan-dahannya, ya, pohon tadi menjadi besar dan sempurna, menutupi beberapa wilayah, menutupi banyak wilayah di bawah pohon tersebut. Maka Utsman pun bertanya bagaimana arti dari mimpi beliau tersebut. Maka Syekh Edebali mengatakan bahwasannya ini adalah pertanda
bahwasannya engkau dan anak cucumu kelak menjadi pemimpin dunia Islam, ya, menjadi pemimpin dunia Islam di wilayah di banyak wilayah. Nah, maka ya, sosok Syekh Adebali ini adalah sosok syekh yang karismatik, berwibawa, dan seorang alim juga. Maka Utsman menaruh hormat yang besar kepada Syekh Adebali, dan ketika wafat, ya, beliau berpesan kepada anaknya, ya, berwasiat kepada anaknya supaya, ya, di antara salah satunya adalah menghormati gurunya, yaitu Syekh Adebali. Ya, jangan pernah melawan perintah atau nasihat dari Syekh Adebali, karena Syekh Adebali adalah sosok, ya, spiritual yang akan membantu seorang pemimpin untuk tetap berjalan di jalan yang lurus sehingga layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat Utsman kepada anaknya Orhan, ya, Utsman menikah dengan putrinya Syekh Adebali yang bernama Balahatun. Nah, dari pernikahan itu lahirlah Orhan yang nanti akan menjadi penerus ayahnya memimpin Turki Utsmani. Wasiat pertama adalah menegakkan hukum syariat dalam bernegara, ya. Maka dengan begitu tentu saja seseorang pemimpin yang semangat untuk menerapkan syariat Allah dalam bernegara tentu akan mendapatkan atau menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu hendaklah sering bermusyawarah, karena Islam itu semangatnya bermusyawarah, dan itu sudah ditunjukkan oleh para sahabat sejak masa Khulafaur Rasyidin, bahkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memuliakan ulama. Nah, di antaranya memuliakan gurunya Utsman, yaitu Syekh Adebali. Ya. Kemudian yang keempat, dakwah dan jihad fisabilillah. Ya, teruslah berdakwah, perluas wilayah untuk menyebarkan cahaya Islam ke seantero Eropa terutama. Ya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara akidah Utsmani itu berakidah Asy'ari dan bermadhab Hanafi, akan tetapi tidak boleh kita menutup mata berkat jasa Utsmani, terutama tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas jasa dan peran besar Utsmani ketika mereka berkuasa, Islam tersebar di seantero Eropa, ya. Dan negeri-negeri muslimin yang di sekitarnya sering mendapatkan bantuan dari Utsmani. Ya, justru di saat itu Utsmani yang membawa bendera Islam berdiri terdepan dalam, ya, menggetarkan musuh-musuh Islam. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim, meskipun berbeda aliran akidah dengan mereka, kita Atsari, mereka Asy'ari, setidaknya kita harus mempunyai rasa terima kasih. Ya, berterima kasih kepada Turki Utsmani di masa jayanya, karena atas jasa mereka lah, ya, saat itu Islam menjadi besar, Islam menjadi sebuah peradaban yang besar dan menggetarkan musuh-musuh Kristen saat itu. Ya, bahkan di masa Utsmani juga, ya, Al-Quds terjaga selama hampir 600 tahun lamanya. Ya. Sekarang setelah Turki Utsmani runtuh, ya, kita lihat Al-Quds kembali terjajah, ya, terjajah oleh Zionis, ya, yang mana di masa Utsmani Al-Quds selalu terjaga dan terlindungi, ya. Bahkan Sultan Abdul Hamid II mengatakan tidak akan pernah menyerahkan tanah Palestina selama beliau hidup. Maka ini jasa-jasa besar mereka. Kita harus akui, kita harus insaf, harus adil dalam menilai daulah Turki Utsmani. Nah, mensejahterakan rakyat dan memuliakan mereka, ya. Prinsip seorang sultan itu tidak berfoya-foya, tidak menghabiskan harta negara untuk berfoya-foya, tapi untuk mensejahterakan rakyat dan memuliakan tentara-tentara dan yang lain. Yang keenam, jangan menempuh jalan-jalan syaitan. Yang ketujuh, berpegang teguh kepada kebenaran, ya. Kita selalu berdoa dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Maka, ya, sejatinya para sultan, ya, didampingi oleh ulama, berjalan selalu pada kebenaran, sehingga dengan begitu, ya, Allah akan berikan pertolongan-pertolongannya sehingga membuat
mereka mampu menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium sehingga menjadi daulah yang besar dan mampu menggetarkan orang-orang Eropa pada saat itu. Kekuasaan untuk Islam dan bukan sebaliknya. Ya, kalau sekarang kita sering melihat yang namanya para ketika musim kampanye itu para caleg dan calon-calon pimpinan kepala daerah atau calon presiden itu mendekat kepada ulama, ya, mendekat kepada pesantren, ya, mencari simpati para ulama atau kiai. Tapi ketika telah berkuasa justru malah meninggalkan mereka, bahkan ada yang mengkriminalisasi mereka. Ya, kalau ini tidak, ya. Seorang sultan haruslah memuliakan seorang ulama, ya, memuliakan para ulama, memuliakan ahli ilmu, ya, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Ya, kekuasaan digunakan untuk kejayaan Islam dan bukan untuk memenuhi hawa nafsu dan memperkaya diri sendiri. Nah, ya, baik. Ini dari Utsman. Ya, ini kisah Utsman I atau Utsman bin Ertugrul Ghazi. Nah, beliau wafat di tahun 1326 Masehi. Nah, dan digantikan oleh putranya Orhan. Nah, ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas Sultan Murad. Ya, kita akan membahas lagi Sultan Murad I, ya, Sultan Murad II atau ayah dari Muhammad Al-Fatih. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Jika masih belum paham silahkan bertanya, ya, silahkan bertanya. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita, ya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.